Itu bahasa Jerman, Rothschild. Tapi orang bilangnya Rothschild ya, karena udah jadi Amerika jadi Rothschild ya. Tapi ini Rothschild harusnya. Dari si Rothschild ini, Prabowo ini kan meresmikan pabriknya Rothschild ya kan. Itu sebenarnya menunjukkan tadi ya bahwa Prabowo ini punya nyali. Sementara orang lagi boykot Yahudi, ini si Prabowo malah meresmikan pabriknya orang Yahudi ini. Kan ngeri ini si Prabowo ini. Saya kadang-kadang kalau lihat Prabowo dia jadi ngomong saya ini Islam abangan ya, terus dia dan seterusnya ya. Prabowo sampai hari ini nggak pernah ngutukin Israel ya. Saya belum pernah ngelihat dengar Prabowo ngomong dari mulutnya ngutukin. Adanya orang menyimpulkan Prabowo mengutuki Israel, si Tribun segala macam ya, tapi belum pernah. Ya belum pernah, karena dia tahu konsekuensinya. Dia orang militer, dia ngerti ya. Kayak Pak Tobing, Pak Ponto, orang militer dia ngerti. Ya, hukum perang segala macam dia ngerti. Ya, Bu Koni, ya kan? Bu Koni, Pak Tobing, Pak Ponto, Prabowo. Coba tentara mana? Tentara mana yang ngutukin Israel? Nggak ada, saudara. Tentara Indonesia nggak ada, jenderal-jenderal itu nggak ada yang untuk itu, karena dia tahu dia nggak mau goblok, dia tidak mau melacurkan intelektualitasnya mereka. Mereka tahu hukum perang itu bagaimana, ya. Dudung mana ada ngutukin Israel. Kalau Gatot jangan ditanya, Gatot Nurmantio itu memang pelacur, pelacur intelektualitas dia itu. Warga YouTube, warga Zoom, idenya luar biasa ya untuk yang tempat ibadah di Belanda itu. Bukan tempat ibadah, ini bukan tempat ibadah, tapi gedung serbaguna. Ya, Christian itulah Centrum. Pak. Ya, Christian Centrum. Ya Pak. Ini keren ya, artinya nggak hanya sebatas di angan-angan, tapi ada Udah, dan Senin tinggal tanda tangan bermanfaat. kontrak ini saya nih. Iya. Nah, hopefully ya semua yang aktif di Hagios pastilah Pak dalam hatinya itu pengen untuk nyumbang. Aku doakan Amin. selalu niat baik itu pasti akan buahnya juga baik. Amin, Karena amin. Bapak kan selalu bilang kamu buahnya apa ya? Inilah buah saya gitu kan, nyata. Iya, iya dong. Iya, berguna buat orang lain. Hopefully Pak doakan juga pas kami jemaat ini lancar bisnis dagangannya. Kita pasti dalam hati kecil ini rindu pengen memberi lah gitu, karena udah muak dengan sistem gereja di Indonesia yang ya dikit-dikit perpuluhan. Kita pengen yang sesuatu yang real. Tadi saya sempat baca di komen chat gitu, saya nggak setuju karena begini-begini ya. Aku lihat sih ya sah-sah aja ya, tapi aku yakin pasti mungkin 90-95% kita di sini inginlah gitu tergerak hatinya kan, terutama Pak Paus selalu bilang Indonesia ini terkutuk gitu. Jangan sampai kalian yang Kristen ini ikut-ikutan kena kutuk gitu. Sama kayak waktu kapan ya, hari Minggu kali ya Pak Pastor Paul bilang waktu 10 tulah di Mesir itu kan satu negeri kan kena tulah semua kan, tapi orang-orang Israel kenapa bisa enggak gitu kan, itu kan hebat banget gitu kan. Artinya apa yang mereka lakukan itu sampai bisa diselamatkan dari berbagai macam tulah, udah gitu bisa keluar dari tanah penjajahan itu menuju tanah perjanjian. Itu artinya yang itu saya simpen itu dalam hati saya gitu kan. Itu bagus sekali, itu sangat ini Pak, sangat menggerakkan dan menggetarkan. Angkat jempol saya. Kalau saya bilioner Pak, wah ini Pak setengah harta saya kasih buat Hagios. Haleluya, luar biasa. Iya, benar Pak, benar. Artinya kan kita memberi kan tentunya kalau kita memberi kan keran kita juga apa sih kalau orang barat bilang itu, kita memberi artinya kita juga harus diberkati dulu ya. Pastilah, aku yakin semua ini, saya yakin dari anggota-anggota Hagios yang aktif itu mereka punya energi frekuensi yang tulus dan semangat gitu.
Dan mengenai topik yang FKUB ini, saya pengen berkomentar tapi ya inilah saya di sini kan itu yang Pak Paul bilang itu bajigur apa segala macam itu udah sangat apa namanya eh sudah mewakili apa jeritan hati ya di sini kan. Udah nggak karu-karuan lah, makanya saya kalau untuk yang topik-topik yang berhubungan dengan hukum terus penindasan agama di Indonesia udahlah, kita jadi marah sendiri, jadi senewan sendiri gitu. Nggak bisa lagi apa ya, nggak ada lagi yang kira-kira bisa diharapkan ya, kecuali dengan tampilnya presiden yang baru, Pak His Excellency Jenderal Prabowo Subianto. Dan Pak Paul kan selalu bilang kan, oh itu dia didukung oleh Israel, temannya Israel. Oh bener juga ya. Buktinya apa? Lah itu kemarin kan dia sempet apa meresmikan atau mendatangi itu ya, yang pabriknya Nat Rothschild yang di Batam ya Pak, Nathaniel Rothschild. Itu turunan Rothschild langsung itu orang Yahudi itu kan. Artinya yang Pak Paul informasikan, beritakan, info-info satu itu semua memang benar juga ya. Itulah yang artinya bikin kita ini tergerak untuk gabung gitu kan. Kayak mungkin boleh saya bilang kayak cocok logi gitu kalau di Alkitab, aku sebagai gembala akan apa? Aku memanggil domba-dombaku, ya domba-dombaku itu akan datang gitu untuk apa namanya ya, berkumpul gitu kan. Ya, itu dulu dari saya. Thank you, Pak Paul, sukses selalu. Coba, silakan coba. Coba. Iya, Hmm, ya malam semua. malam coba. Nah, mengenai FKUB itu kalau itu sih sudah sudah diperkirakan ya, begitulah reaksinya. Karena ya kita sudah tahu lah sepak terjang dia seperti apa ya. Kalau kita bicara tadi kan Pak Paul kan ada bicara BPIB ya. Kalau bicara BPIB ya kita tahu sendirilah ketuanya tuh siapa yang kemarin gagalin sepak bola tuh yang mengorbankan triliunan uang rakyat Indonesia hanya demi apa itu ya, kita tahu sendiri lah. Belum lagi makanya dari situ juga kemarin kan berapa saat yang lalu sempet ya ngomong ya, kita nggak bisa bicara terlalu pemerintah juga karena ada masih terbuka kok kemungkinan seperti saya juga bukan belain Jokowi ya, ada kemungkinan juga Jokowi itu terjepit dari segi kekuasaan ya, dia ada wakil ya begitu. Lalu kekuasaan berikutnya apa? Partai. Nah, dia orang partai dicalonkan dari partai ya, mau gimana, sedangkan partainya sendiri kan kemarin udah berkoar-koar presiden itu petugas partai, kan pola pikirnya masih begitu, jadi susah gitu loh. Sedangkan kalau kita bicara partai, misalnya deh di Indonesia ini ya, ada satu orang presiden, dia dari partai A menang dari partai A, tapi di DPR yang pemegang kursi terbesar itu adalah partai B. Bisa jalan nggak kira-kira kalau kita pikir pemerintahannya? Saya rasa enggak, itu akan saling jegal-jegal, itu kepentingan masing-masing itu yang bisa berjalan itu kalau presiden dari partai A dan kursi terbanyak di DPR diduduki oleh partai A juga, itu baru bisa berjalan. Kalau nggak begitu enggak. Kalau kita lihat dari sikap-sikap selama ini yang kita lihat ya, itu jadinya seperti begitu. Jadi ya sekarang tinggal bagaimana lah ini Indonesia mau dijadikan apa ya, kelihatannya juga ya mereka juga nggak peduli, mereka semuanya mempertahankan kekuasaan, bukan masalah uang lagi. Kalau uang mereka jelas sudah banyak, kekuasaan ini loh, kekuasaan yang di mana-mana mau di bangsa apapun itu susah. Sekali sudah berkuasa, sudah menjadi raja, susah turun. Kebanyakan nggak mau, sampai mati
istilahnya. Kan begitu. Baru bisa dia turun kalau dia mati. Kebanyakannya begitu. Jadi yang benar-benar masih mau kasih ke yang generasi muda ya cukup banyak, tapi ya saya rasa masih lebih banyak yang bertahan, tidak akan memberikan kepada generasi muda. Itu kira-kira ya seperti kayak begitu. Ya segitu dulu deh. Yang berikutnya. Lanjut. Terus Bujit. Malam. Ya, dua minggu yang lalu kan saya ke Semarang. Saya ke gereja yang ada di Semarang. Saya ngeliat ada satu gereja. Wah, baru kali ini saya lihat nih ada pelayanan memberikan nasi-nasi bungkus. Wah, bagus ini. Saya lihat apakah gereja udah mulai tergerak ya. Tapi saya lihat sih cuma di 1 bulan Agustus ini. Saya nggak tahu bulan-bulan berikutnya ya. Soalnya hanya 2 minggu aja saya lihat begitu. Oh, ya dah. Bagus kayaknya deh, mudah-mudahan ke depannya jalan terus. Karena saya melihat gereja itu kadang-kadang itu apalagi yang kasus pendeta yang kemarin itu kan, yang Alvin Lim kan, saya melihat gereja itu menimbun buat dirinya sendiri. Padahal menurut saya itu gereja harusnya itu mendistribusikan berkat. Ada berkat masuk, dia distribusikan, dia atur berkatnya itu biar semua orang menerima berkat itu. Karena kan supaya kita diberkati ya kita harus memberkati orang lain juga, ya kan? Supaya kita hidupnya sejahtera ya orang lain harus sejahtera juga, ya kan? Nggak bisa. Supaya kita dapat uang ya kita harus keluar uang. Ya menurut saya sih seperti itu. Terus juga sebulan 2 bulan yang lalu ya saya dengerin podcast. Kan saya suka kadang-kadang dengerin podcast yang tentang investasi kayak gitu-gitu ya. Saya dengerin ada podcast, tapi podcastnya itu udah dihapus. Jadi ada mantan pendeta atau di pengurusan PGI yang udah lama. Ya dia cerita waktu itu bagaimana datang ke Jakarta, terus ikut Lemhanas kayak gitu-gitulah. Dan dia mengagumi Yusuf Kala. Wah, Yusuf Kala dia ini dengan Taliban, bagaimana dia supaya Taliban itu dia bilang biar perempuan-perempuan bisa sekolah. Dan Yusuf Kala ini berusaha mendamaikan Palestina dengan Israel gitu kan. Terus saya lihat, wah kok gimana nih kok mantan pengurusan pendeta di PGI kok kayak begitu, apa dia nggak ngerti ya Yusuf Kala ya. Kan katanya dulu dia Yusuf Kala kan pernah bakar gereja. Emang dia ke Taliban emang yakin tuh nggak ada urusan yang lain? Taliban tuh dapat uangnya dari mana? Itu di YouTube kan ada itu. Dari narkoba itu kan salah satunya uang yang masuk dari situ. Jadi saya ngelihat ini mantan pengurusan pendeta PGI mungkin udah berapa, saya lupa namanya, saya jadi mau nyari di podcastnya udah dihapus sih. Mungkin udah 10 tahun yang lebih kali ya. Loh berarti ini kita PGI udah disusupinnya udah lama nih. Bukan dari baru-baru ini, mungkin udah lama PGI ini susupin, diem aja. Jadi ya makanya ya wajar lah. Akhirnya keluarlah macam pendeta kayak Gilbert yang cium tangan khilafah. Ya untung adanya Pak Paul teriak-teriak ini kita semakin disadarkan kan. Malah kadang-kadang saya juga bingung, dari saya kecil sampai saya besar, saya dengerin khotbah-khotbah di gereja nggak ngerti apa-apa. Tapi begitu dengar Pak Paul baru ngerti saya. Waduh, jadi selama ini saya ngerti apa? Saya nggak ngerti apa-apa selama ini. Jadi ya mungkin ada maksudnya juga kenapa gereja ditutupin ya. Gerejanya sudah kehilangan jati dirinya sih kalau saya lihat ya. Mudah-mudahan sih ini jemaat-jemaatnya tersadarkan, dan saya lihat udah pas kemarin saya di Semarang gereja itu saya lihat wah ada gereja mau ngasih bagi-bagi makanan, tapi dia bukan dari dapurnya sendiri, dia beli dari warung,
terus dari warung-warung itu dibagikan ke warga sekitarnya. Saya lihat kayak gitu, Bu. Mudah-mudahan lah gereja mau bergerak lah gitu. Jadi gereja janganlah menimbun lah. Gereja itu jangan menimbun untuk dirinya sendiri. Gereja itu mendistribusikanlah berkat itu. Semakin gereja memberikan berkat, semakin banyak berkat buat dia. Ya itu deh, mungkin itu aja Pak Paul. Ya gereja harus bagi-bagi makanan. Kalau gereja-gereja nggak bagi makanan repot. Kita pun yang di Eropa pun, ya kita yang di Belanda pun, kita bagi-bagi makanan. Ya kita yang di Eropa bagi-bagi makanan. Selama ini kita cuma bagi makanan kecil ya, tapi nanti kita akan lebih ekstrim lagi. Kita akan kasih benar-benar makan siang gratis ya. Di gedung ini kita akan kasih makan siang gratis, saudara ya. Kenapa? Karena itulah ibadah kita, memberi makan ya. Itu ibadah kita, memberi makan itu dari ibadah kita. Jadi mau nggak mau gereja harus ngasih makan, nggak ada cara lain untuk beribadah. Nah kalau tadi balik lagi ya, yang Rothschild gitu ya, Rothschild. Sebenarnya itu dari Rothschild, dua kata, perisai merah, Rothschild ya, itu bahasa Jerman, Rothschild. Tapi orang bilangnya Rothschild ya, karena udah jadi Amerika jadi Rothschild ya. Tapi ini Rothschild harusnya. Dari si Rothschild ini, Prabowo ini kan meresmikan pabriknya Rothschild ya kan. Itu sebenarnya menunjukkan tadi ya, bahwa Prabowo ini punya nyali. Sementara orang lagi boikot Yahudi, ini si Prabowo malah meresmikan pabriknya orang Yahudi ini. Kan ngeri ini si Prabowo ini. Saya kadang-kadang kalau lihat Prabowo, jadi ngomong saya ini Islam abangan, ya, terus dia dan seterusnya ya. Prabowo sampai hari ini nggak pernah ngutukin Israel ya. Saya belum pernah lihat dengar Prabowo ngomong dari mulutnya ngutukin. Adanya orang menyimpulkan Prabowo mengutuki Israel, si Tribun segala macam ya, tapi belum pernah. Ya belum pernah, karena dia tahu konsekuensinya. Dia orang militer, dia ngerti ya. Kayak Pak Toping, Pak Ponto, orang militer dia ngerti. Ya, hukum perang segala macam dia ngerti. Ya, Bu Koni, ya kan? Bu Koni, Pak Toping, Pak Ponto, Prabowo. Coba tentara mana? Tentara mana yang ngutukin Israel? Nggak ada, saudara. Tentara Indonesia nggak ada, jenderal-jenderal itu nggak ada yang ngutukin, karena dia tahu, dia nggak mau goblok, dia tidak mau melacurkan intelektualitasnya mereka. Mereka tahu hukum perang itu bagaimana, ya. Dudung mana ada ngutukin Israel. Kalau Gatot jangan ditanya, Gatot Nurmantio itu memang pelacur intelektualitas dia itu kan, pengkhianatnya TNI kan, Gatot Nurmantio itu kan memang pengkhianat. Jadi kalau Prabowo, ya, BIN, itu kan kepala BIN, kepala BAIS, Pak Ponto, ya kan, Pak Topingnya kita, ya kan, Pak Jenderal Toping, Ibu Koni, dia ngerti hukum perang. Gitu ya. Ini Opung kalau mau masuk lagi boleh ya, Bu Ellen silakan. Bu Ellen. Iya, shalom Pastor. Rupanya Pastor, ini Menteri Agama ini